pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan proses pembentukan minyak bumi, kandungan pada minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, serta apa itu industri petrokimia. Yang pertama, pengertian. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan berasal dari proses pelapukan jasad renik atau mikroorganisme selama jutaan tahun. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasad renik atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh padatan pasir, lumpur, atau zat lain selama jutaan tahun. Yang kedua adalah kandungan minyak bumi. Minyak bumi memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu hidrokarbon sebanyak 90-99%. Yang kedua ada senyawa belerang sebanyak 0,7-7%. Dan yang ketiga ada senyawa nitrogen sebanyak 0,01-0,9%. Lalu senyawa oksigen sebanyak 0,01-0,4%. Dan sisanya yaitu komponen yang sangat sedikit adalah senyawa organologam dan logam. Di sini dapat kita lihat bahwa penyusun utama pada minyak bumi adalah hidrokarbon, yaitu sebanyak 90-99% yang terdiri atas alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Komponen terbanyak dari minyak bumi yang kedua adalah senyawa belerang. Senyawa belerang ini adalah komponen yang dapat menimbulkan bau menyengat pada minyak bumi. Selanjutnya adalah proses pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah destilasi bertingkat, yang kedua ada cracking, yang ketiga reforming, dan yang keempat adalah treating. Yang pertama, destilasi bertingkat. Minyak bumi diolah dengan metode destilasi bertingkat. Prinsip metode pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Senyawa yang memiliki titik didih terendah akan lebih dulu terpisah. Hasil destilasi bertingkat, yaitu fraksi gas, fraksi cair, dan fraksi padat. Hasil destilasi bertingkat yang pertama yaitu fraksi gas dengan titik didih di bawah 20 derajat Celcius, atom karbonnya dari C1 sampai C4, hasil destilasinya berupa hidrokarbon yaitu metana, etana, propana, dan butana. Dimanfaatkan untuk bahan-bahan rumah tangga seperti gas LPG. Yang kedua adalah fraksi cair. Untuk yang pertama ada pada titik didih 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Atom karbonnya dari C5 sampai C7, hasil destilasinya berupa pelarut organik. Fraksi cair yang kedua pada titik didih 40 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius, atom karbonnya dari C8 sampai C12, hasil destilasinya berupa bensin dan nafta. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sedangkan nafta digunakan untuk bahan pembuat pernis dan thinner cat. Yang ketiga pada titik didih 150 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Atom karbonnya dari C13 sampai dengan C16, hasil destilasinya berupa kerosin, aftur, dan solar. Kerosin dan aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang, sedangkan solar dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang keempat pada titik didih 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, atom karbonnya dari C17 sampai C20, hasil destilasi berupa minyak pelumas yang digunakan untuk memperlambat keausan mesin. Fraksi yang terakhir adalah fraksi padat. Fraksi padat berada pada titik didih di atas 300 derajat Celcius, atom karbonnya di atas C20, hasil destilasinya berupa parafin dan residu. Parafin dimanfaatkan untuk lilin dan korek api, dan residu dimanfaatkan untuk aspal atau bahan pengeras jalan. Kemudian nomor 2 yaitu cracking. Cracking merupakan proses kedua dalam pengolahan minyak bumi.
Cracking adalah proses pemutusan hidrokarbon rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Ciri-cirinya yaitu produk yang dihasilkan memiliki rantai karbon yang lebih pendek, namun jumlah karbonnya tetap. Contohnya, C9H20 di cracking menjadi C4H8 dan C5H12. Selanjutnya nomor 3, yaitu reforming. Reforming adalah proses pengubahan struktur rantai karbon menjadi bentuk lainnya. Ciri-cirinya, terjadi perubahan bentuk rantai karbonnya saja, sehingga massa molekul produk sama dengan massa molekul reaktan. Contohnya yaitu N-pentana diubah menjadi isopentana. Yang keempat yaitu treating. Treating adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat pada minyak bumi. Ada dua metode pada treating. Yang pertama, metode ekstraksi. Berfungsi untuk memisahkan minyak bumi dari pengotor dengan menambahkan pelarut. Yang kedua, metode kristalisasi. Berfungsi menggunakan proses pengendapan untuk menghilangkan wax pada bahan bakar diesel. Industri petrokimia. Proses cracking dan reforming dapat digunakan untuk menghasilkan bahan baku industri petrokimia yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku yang pertama, olefin. Sumber proses cracking senyawa etena propena butena, kegunaan bahan baku pembuatan plastik. Yang kedua, bahan baku aromatika. Sumber proses reforming senyawa benzena toluena silena, kegunaan bahan baku bahan peledak TNT.